yang jawab nih sekarang ya. Nah jamaah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita belajar sama guru-guru kita, akan ada satu artikel nih, kira-kira apa nih artikelnya, coba kita baca ya. Yang pertama, ini suamiku bangkrut, istri terpikat berondong kaya, nauzubillah min dzalik. Siapa sih yang gak mau jika punya pasangan kaya? Begitulah Lady Sandi 35 tahun, ia memilih meninggalkan suaminya, John Dory 39 tahun untuk menggandeng berondong kaya raya. John pun harus menelan pil pahit biduk hidup rumah tangganya ambiar. Sebetulnya saat menikah John bisa dikatakan tajir, bisnis elektroniknya berkembang. Lady juga sangat senang karena selalu dimanjakan dan dituruti segala keinginannya. Keluarga ini semakin lengkap dengan hadiah buah hati yang cantik. Nah di saat bahagia itu ujian hidup datang. Bisnis John bangkrut. Tentu saja semua resah terutama Lady. Ia merasa tak siap jatuh miskin. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran sebenarnya buat kita ya. Karena dari kehidupan ini kan yang namanya hidup itu kita gak pernah bisa, yang bisa menjamin rezeki hanya Allah. Bukan suami yang ngejamin rezeki ya kan. Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz Maulana? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana kabarnya si kecil? Si kecil alhamdulillah sekarang masih tidur. Biasanya nih bangun nanti pas subuh jam 5 subuh nih biasanya. Mungkin dia lagi nonton depan TV. Ustadz Maulana mau dong berbicara tentang takdir ini gitu. Tadi kan udah ngobrol juga sama Ustazah Lulung. Memang yang namanya hidup itu adalah qadarullah, takdir Allah. Tapi apakah bangkrut dan PHK dan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga nggak hanya semata-mata qadarullah atau takdir Allah, tapi juga karena ada kesalahan kita di masa lalu. Gimana tuh Ustadz Maulana? Oke, makasih banyak. Makasih Cah. Izin Pak Yai, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Alhamdulillah 6 Muharram 1442 Hijriah hari ini. Insyaallah 3 hari lagi menuju Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di hari Asyura, beribadah puasa, bersedekah dan sebagainya. Nah, terima kasih banyak. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran nasihat buat diri kita pribadi. Karena temanya kelihatannya, aduh gimana nih kalau suami bangkrut, apa yang dilakukan wanita. Ini bagus banget temanya dan bisa juga nyindir buat laki-laki. Gimana kita sebagai sosok suami menyikapi dalam hal ini menjadi kepala rumah tangga ketika sesuatu ujian itu datang. Apalagi di masa pandemi ini semua kena. Mohon maaf. Kalau sebelum saya bahas gimana nih, apakah salah karena takdir atau kesalahan masa lalu. Nah kembali lagi pada diri kita. Mohon maaf kalau lihat artikel tadi luar biasa jadi pembelajaran. Makanya nikah itu karena agama. Bukan karena apa, tapi harusnya karena agama. Karena kalau karena agama ketika naik dia bersyukur, ketika bangkrut dia bersabar. Itulah enaknya kalau orang menikah karena agama. Bukan karena harta, kalau hartanya enggak ada ya ditinggal. Kalau ketampanan, kecantikan, kalau sudah hilang ketampanan, kecantikan ya ditinggal. Begitu pula sebaliknya nauzubillah berpangkat, kalau pangkatnya udah enggak ada ya ditinggal. Tapi kalau karena agama aman. Makanya menyikapi apakah karena takdir atau zalika takdirul azizil alim, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kembali lagi pada diri kita. Apakah kita mau berbaik sangka atas kehidupan atau malah justru kita berburuk sangka akan keburukan. Makanya dalam hadis kursi disebutkan, aku berada dalam persangka hambaku. Yakinkan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Insya Allah memberikan pembelajaran buat kita untuk bisa belajar berhemat, bisa belajar bersabar. Makanya ini pembelajaran besar buat kita untuk bisa menerima. Tapi ingat, ketika itu musibah itu datang, apakah ini takdir atau kesalahan masa lalu? Ini kembali lagi, kalau kita sebagai orang beriman senantiasa mengambil hikmah di balik segala musibah. Sekali lagi, mengambil hikmah. Kalau orang berilmu, berakal akan mengambilkan ini sebagai pembelajaran. Maka ditingkatkan usahanya, dikuatkan doanya, karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Jangan pernah berburuk sangka dengan takdir. Tetap berbaik sangka karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah punya tujuan yang baik buat kita.
ketika masa pandemik ini datang, kalau kita menyikapi dengan hikmah, yakinlah ini ada tujuan Allah buat kita untuk bisa apa? Makin erat hubungannya. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan tausiah Ustaz Lulung tadi bagus. Sebenarnya bangkrut harta ya bisa dicari lah insya Allah. Bisa kita saling memahami, bisa berhemat, bisa bersabar, bisa saling bantu bahu-membahu. Tapi kalau yang paling bahaya itu adalah krisis iman, krisis akhlak yang paling yang kita tidak inginkan. Mohon maaf, makanya ada doa, ada usaha, dan kembali ada tawakal. Kalau kita sudah usaha, yang bahaya itu bangkrut tapi tidak ngapa-ngapain. Harusnya tetap harus ada usaha, ada solusi. Lalu berdoa kepada Allah karena mohon izin bagaimana kita bisa bersabar, ridha, lalu bersyukur atas setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Maka kalau berbicara tentang apakah ini datangnya dari Allah atau kelakuan diri kita sendiri, kembali lagi atas apa yang engkau dapatkan itu datangnya dari Allah sehingga kita tidak sombong. Dan atas apa yang bencana yang datang pada diri kita sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Karena 1, kurang hati-hati, 2, kurang teliti, 3, kurang ilmu, 4, kurang bertanya sama orang. Sehingga terjadilah musibah bangkrut ini. Jadi memang kita perlu istilahnya menambah ilmu dalam Menambah diri kita. ilmu. Tapi Ustadz nih kalau boleh Ya. nanya nih, maaf banget nih Ustadz Nggak ya. apa-apa. Orang kalau di luar sana ngeliat Ustadz Maulana kan enak. Kayaknya hidupnya tuh bahagia, terus ekonominya kayaknya terjamin. Ustadz Maulana gampang ngomong kayak gitu. Nah kita yang ngerasa, Ustadz pernah gak sih berada dalam keadaan yang terpuruk gitu? Maaf nih Ustadz, maaf. Semua pasti pernah. Tinggal bagaimana kita mengambil bahwa ini adalah pembelajaran. Tapi kok Ustadz bisa senyum-senyum aja kelihatannya tuh kan, ya kan? Gimana? Ibadah. Oh disibukkan dengan- ibadah, iya, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Amin. Taala. Baik kalau begitu, maaf ya Ustadz ya nanya ya kan penasaran gitu kok Ustadz bisa kayaknya senyum terus gitu, itu kan pelajaran.